Ya, pemirsa, pemerintah akan terapkan kebijakan sertifikasi halal untuk industri tekstil dan produk tekstil guna meningkatkan daya saing industri domestik di pasar global. Namun demikian, industri TPT masih dihadapkan tantangan berupa struktur industri yang masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah akan menerapkan kebijakan sertifikat halal di industri barang gunaan, di mana salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil secara nasional. Belai tersebut akan berlaku pada tanggal 17 Oktober 2026 mendatang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah menilai kewajiban sertifikat halal yang diperluas ke sektor barang gunaan merupakan langkah besar bagi industri nasional agar tidak hanya menguasai pasar domestik, namun tetapi juga memimpin rantai pasok halal dunia. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSFI seperti dikutip media mengatakan, implementasi sertifikat halal di sektor tekstil masih belum didukung ekosistem yang terintegrasi. Salah satunya adalah struktur industri yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir. Belum lagi ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi hambatan dalam memastikan ketertelusuran atau traceability produk halal. Sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal yang menuntut transparansi rantai pasok. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyatakan halal kini telah berkembang menjadi bagian dari industri global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, namun juga kualitas dan kepercayaan terhadap produk Indonesia. Dan sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, juga meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kesiapan industri tekstil terapkan sertifikat halal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, kemudian juga ada Bapak Ardiman Pribadi, Relationship Officer Global Fashion Halal Standard. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Retma, apa kabar Pak? Baik Mas, selamat sehat Mas, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ardiman, apa kabar Pak? Baik, Bapak Setio, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dari pelaku usaha, khususnya industri tekstil yang melihat urgensi dari penerapan sertifikat halal di industri tekstil yang akan diterapkan Oktober nih tahun ini, Pak Retma. Iya, memang secara tren global, itu kan halal ini kan sudah jadi apa ya? Sudah jadi permintaan gitu ya. Memang permintaannya belum sekuat permintaan untuk produk-produk hijau misalnya ya, atau produk-produk recycle gitu ya. Tapi ini sudah menjadi permintaan khususnya di negara-negara Muslim, dan negara Muslim ini di Timur Tengah. Nah, itu kan juga pasar yang cukup besar. Nah, ini juga di dalam negeri permintaannya ini mulai menguat. Nah, jadi di satu sisi dari sisi permintaan itu memang trennya ke arah situ. Yang kedua adalah terkait dengan sebetulnya untuk kepentingan kami adalah sebagai non tarif barrier ya sebetulnya gitu ya untuk barang-barang impor, di mana barang-barang impor ini dalam beberapa tahun terakhir kan menjadi masalah gitu ya, karena ada harga yang murah, ada dumping, ada juga yang ilegal gitu. Nah, kami harap sebetulnya dengan adanya sertifikasi halal ini bisa menjadi barrier gitu ya bagi barang-barang impor. Nah, tapi di sisi lain kan itu kan di satu sisi. Di sisi lain juga sebetulnya ini kan juga jadi PR ya untuk industri tekstil dalam negeri, karena kita sendiri juga harus memenuhi persyaratan halal ini. Nah, ini sebetulnya yang PR ini sebetulnya yang kelihatannya dikerjakannya belum sepenuh hati gitu. Jadi banyak beberapa kalangan masih ada yang keberatan dan minta pengunduran gitu ya. Jadi begitu, Pak. Ya, memang dari sisi kesiapannya seperti apa sih Pak? Apakah persyaratannya cukup rumit begitu atau bagaimana Pak Retma? Kalau Anda katakan ini tadi belum sepenuh hati, dan belum sepenuh hati itu di tataran yang seperti apa Pak Retma?
kalau persyaratannya sih saya kira nggak terlalu rumit ya, tapi kan ini kan masalah traceability ya, tadi disampaikan oleh teman-teman IDX Oke, juga mungkin traceability. Jadi sebetulnya yang akan kena itu kan tentu yang di barang jadi. Tapi oke. kalau barang jadi di pakaian jadi misalkan, tapi kalau pakaian jadi kan juga traceability kainnya gitu, kainnya di trace lagi benangnya, benangnya seratnya. Nah ini rantai pasoknya ini salah satu kelemahan kita ya, bukan karena halal aja. Salah satu kelemahan kita kan adalah integrasi. Nah ini masih masih menjadi masalah. Kalau di asosiasi kami di hulu sekitar 50% atau 60% anggota kami sih udah mulai ada yang halal ini, bahkan udah ada yang punya sertifikasi halalnya gitu ya. Jadi kalau nanti ke benangnya itu kan bisa di trace tuh sampai kain sampai garment. Nah, tapi ini kan belum semuanya. Kalau diperkirakan mungkin masih di bawah 30% sih yang kalau kita bicara rantai pasok nih ya, bukan bukan per Ya, perusahaan, rantai pasok dari hulu sampai hilir yang ya. bisa ke-cover sama sertifikasi halal ini sekarang mungkin ya kayak tadi Pak Hardiman yang bisa jelaskan tadi, kalau menurut Ya. kami sih masih sekitar 30%-an sih. Oke, 30%. Nah, ini dia. Sekarang domainnya Pak Hardiman nih. Lantas bagaimana Global Fashion Halal Standard melihat posisi Indonesia dalam peta industri fashion halal global? Kemudian tadi standar utama yang harus dipenuhi oleh industri tekstil agar dapat masuk dalam ekosistem fashion halal global pun juga seperti apa nih Pak Hardiman? Iya, jadi Indonesia ini sekarang posisinya nomor 3, Pak. Jadi Oke, yang pertama itu adalah Malaysia dan yang kedua adalah Arab. Yang itu peringkat atasnya di Islamic Economy Indicator. Jadi sebetulnya menurut kami halal ini menjadi gerbang utama untuk Indonesia menjadi di posisi pertama, karena memang secara mm, penduduk Indonesia ini lebih banyak daripada negara-negara tersebut, oke. seperti itu. Baik, lantas kalau dari sisi standar utama yang harus dipenuhi apa saja? Kemudian seberapa penting akhirnya sertifikasi halal bagi produk tekstil ini bisa diterima di pasar internasional, Pak Hardiman? Ya, jadi sebetulnya untuk sertifikasi halal ini kita sudah berpengalaman lebih dari setahun lebih dan menangani manufaktur. Jadi untuk standarnya ini mereka ini hanya menyiapkan NIB dan produk saja. Betul yang dikatakan dengan Pak Redma, tadi harus ada traceability. Nah, yang dikhawatirkannya ini adalah traceability. Jadi tekstil ini berbeda dengan makanan dan minuman. Kalau Oke, misalnya makanan itu bahan bakunya ini sudah jelas. Bahan bakunya misalnya dari terigu sudah bersertifikat halal. Nah, kalau di tekstil ini berbeda. Ketika brand punya kain, itu akan dicek kainnya dari mana. Setelah kainnya, apakah ini sudah eh, bersertifikat halal atau belum. Kalau belum, mereka harus bikin free box statement yang menyatakan produksi mereka itu bebas dari najis. Dari oke, benang nanti masuk lagi ke hulu. Memang ini tidak mudah dan kami pikir sebetulnya untuk WHO ini wajib halal Oktober Mhm. ini seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi yang rutin karena banyak anggapan bahwa halal ini adalah makanan minuman. Jadi begitu Ya. produk gunaan tekstil ini sudah dimandatori harus wajib halal di Oktober, ini masyarakat kita kaget. Kenapa makanan tidak kain tidak dimakan, lalu benang tidak dimakan, chemical pewarna ini tidak diminum. Kenapa harus bersertifikat halal begitu, Pak Presiden? Oke, itu dia yang menarik ya, bahwa memang produk gunaan ini juga kan baru beberapa waktu terakhir saja mengemuka begitu, dan kita lihat sebagaimana kesiapan dari pelaku industri tekstilnya sendiri seperti yang sudah disampaikan Pak Redma pun masih ada beberapa tantangan yang harus dibenahi begitu ya terkait dengan integrasi dari hulu ke hilir. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya Pak Redma juga dan Pak Hardiman. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kinerja dari industri tekstil nasional dan seperti apa juga kinerja eksportasinya. Ini dia, kita lihat ekspor non migas ke Amerika Serikat khususnya karena ini menjadi salah satu negara tujuan dari ekspor pakaian dan aksesorisnya atau rajutan begitu yang masuk dalam kategori HS61 data dari Badan Pusat Statistik. Nilainya mencapai 0,43 miliar dolar Amerika dengan share sekitar 8,54% dengan pertumbuhan meskipun kita tahu jumlahnya sekitar 0,43 miliar rupiah, namun di Januari Februari 2026 pertumbuhannya tercatat negatif 1,45%. Dan berikutnya kita akan cermati dari data target peningkatan ekspor tekstil dengan rentang tahun 2026 sampai dengan tahun 2036 mendatang. Ini ada kenaikan 10 kali lipat yang diharapkan dari 4 miliar dolar Amerika menjadi 40 miliar dolar Amerika untuk peningkatan ekspor tekstil Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat dari sisi target serapan tenaga kerjanya. Ini dia karena industri padat karya ini menjadi salah satu gerbang ataupun menjadi game changer bagi pemerintah begitu ya untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja yang tersedia di Indonesia. Tadi diharapkan memang pertumbuhannya akan semakin tinggi ya menjadi sekitar 2 juta orang begitu ya rentang waktu 2026 sampai dengan 2036 mendatang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma kemudian juga Bapak Riman. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Redma Anda melihat begitu bahwa pangsa pasar kita begitu sebenarnya masih cukup oke di pasar global begitu atau dengan adanya kondisi perang yang masih berkepanjangan di Timur Tengah kemudian ada konflik di beberapa wilayah lainnya begitu di dunia ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita bisa meningkatkan eksportasi produk TPT kita Pak Redma. Ya memang kalau terkait dengan pasar Amerika tadi ya sampaikan, ini kan pasarnya mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga masih dalam kondisi yang tidak pasti ya, di mana kebijakan-kebijakan juga akan bisa jadi banyak berubah gitu. Nah ini ketidakpastian ini saya kira akan sulit untuk kita untuk menyandarkan pasar ekspor kita hanya ke Amerika Oke. saja gitu ya. Nah kalau terkait dengan sertifikat halal ini sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Ardiman, ini kan negara-negara Muslim di Timur Tengah kan selama ini dipasoknya mungkin 80 atau 85% dipasoknya oleh Cina gitu ya. Dan ini kalau kita bisa nyalip ekspor ke sana dengan sertifikasi halal dan halalnya juga sudah diakui oleh negara-negara Timur Tengah, saya kira ini bisa jadi potensi market yang cukup besar ya, karena di sana kan setiap hari umroh gitu ya, setiap untuk yang terkait dengan setiap tahun ada haji yang konsumsi kainnya atau pakaian ihram atau pakaian lainnya kan sangat besar. Saya kira kalau kita bisa masuk menggunakan halal ini untuk bisa meningkatkan ekspor ke Timur Tengah, saya kira akan menjadi besar. Dan tidak hanya Timur Tengah, sebetulnya negara-negara Afrika yang mayoritas penduduknya Muslim juga itu menjadi potensial market. Karena kan selama ini kan kita kan hanya bergantung pada pasar Amerika Eropa. Ya. Sebetulnya ini Timur Tengah dan Afrika itu kan pasar yang cukup potensial juga gitu. Nah ini apakah seluruh produk tekstil wajib bersertifikat halal atau hanya kategori tertentu saja sih Pak Redma? Ini mungkin Pak Dirman bisa jelaskan kalau ini juga pengertiannya di antara kita juga masih agak bingung, apakah kalau Itu yang dia. tidak halal nanti tidak boleh jualan atau gimana gitu. Ini di kita juga masih agak yang apa, atau seperti makanan ada yang halal ada yang tidak, jadi konsumen bisa milih. Nah ini kami Itu yang dia. masih agak confused di situ Pak. Nah itu dia batasannya Pak Riman. Lantas seperti apa nih untuk produk-produk tekstil tadi yang wajib bersertifikat halal begitu. Sementara tadi tantangannya dari sisi ekspor pun masih ada meskipun peluangnya masih tetap ada juga. Bagaimana Anda melihat bahwa sertifikat halal ini akhirnya bisa menjadi game changer juga lah, bisa menjadi booster juga untuk industri TPT nasional kita, Pak Riman? Ya, sebetulnya ini sudah masuk ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Oke. bahwa produk gunaan ini harus disertifikasi halal. Nah, dengan turunan-turunannya akhirnya di Oktober 2026. Jadi semua
barang yang diperjualbelikan di Indonesia itu harus bersertifikat halal. Nah ini artinya ini tekstil ini dari hulu ke hilir. Oke. Jadi bukan hanya produknya saja, mulai dari fiber, benang, kain, chemical, spare part yang mengandung atau memungkinkan terkontaminasi, sampai kain, sampai brand. Ini wajib bersertifikat halal pada Oktober 2026. Nah lalu di Oktober 2026 bagaimana jika produk ini belum bersertifikat halal? Kan begitu. Apakah tidak boleh diperjualbelikan? Itu diperbolehkan, tetapi memakai logo non halal. Jadi nantinya Oktober itu akan ada dua label, yang satu label halal, yang keduanya adalah label non halal. Yang non halal ini yang belum disertifikasi atau memang terkontaminasi najis mugolado atau babi dan turunan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai standar halal untuk tekstil Indonesia ini sudah selaras dengan standar global, Pak Hardiman, atau bagaimana? Sebetulnya untuk di Indonesia, Ya. untuk di tekstil ini belum ada pedoman teknis khusus tekstil. Oke. Jadi masih kebanyakan memakai pedomannya itu makanan minuman. Nah ini yang memang belum disiapkan atau belum siap kita untuk menuju tekstil halal gitu. Makanya kami dari Global Fashion Halal Standard bersama Kementerian Perindustrian ini sedang mengkaji tekstil ini banyak beda dengan makanan dan minuman. Nah kita untuk Oktober ini kita meminta kemudahan, bisa tidak misalnya yang disertifikasi ini adalah untuk ibadah terlebih dahulu, atau baju-baju pemerintah terlebih dahulu, jangan semuanya begitu. Oke, Jadi untuk produksi untuk global TPT ini ya. belum. TPT yang untuk beribadah saja misalnya ya, untuk mungkin baju-baju untuk sholat, untuk beribadah dan lain-lain begitu ya, yang kaitannya Ya dengan itu ibadah. didahulukan, karena Oke. itu lebih gampang. Nah, kaitannya dengan peran transparansi, kemudian tadi traceability, rantai pasok sendiri bagaimana? Karena kan Pak Retma, kemudian Pak Hardiman juga sama nih, fokusnya ke sana. Ini bagaimana? Sementara kan integrasi yang seperti Anda sampaikan juga ini masih belum sinkron begitu antara hulu, kemudian midstream dan juga hilirnya sampai dengan downstream begitu. Pak Hardiman, gimana Anda melihatnya? Ya. Jadi memang traceability ini sangat penting di sertifikasi halal. Kenapa? Karena halal ini artinya toyib, gitu, harus bersih. Oke. Nah, kalau misalnya nanti satu manufaktur mereka membeli kain dari supplier lain atau dari perusahaan lain, nah ini harus dibuktikan dengan dokumen, dengan MSDS dan TDS, dan 3 bulan terakhir pembelian ke perusahaan tersebut gitu. Nah ini sangat penting bagaimana kalau misalnya nanti mereka tidak membeli di perusahaan yang sudah terverifikasi. Nah ini kami juga belum tahu apakah ada punishment dari pemerintah atau belum gitu. Nah tapi memang untuk traceability ini memang harus disoroti oleh pemerintah. Oke, dan sejauh ini upaya dari Global Standard, Global Fashion Halal Standard sendiri seperti apa begitu untuk bisa menjaga bahwa tracknya sendiri untuk rantai pasok, produk-produknya, bahan bakunya ini benar-benar halal. Ya, jadi kami membuat alur ekosistem halal dan kami mengajukannya ke Kementerian Perindustrian, yang intinya ini adalah barang gunaan khusus di tekstil. Jadi tekstil ini alas kepala sampai alas kaki. Jadi kami membuat aplikasi di mana semua manufaktur yang sudah bersertifikat halal login di situ, dan traceability-nya bisa dicek oleh customer. Misalnya memang mereka beli kain di PTA 100.000 meter dan nanti hasilnya itu sama dengan 100.000 meter. Nah itu nanti akan dicek. Nah itu yang kita sedang ajukan ke Kementerian Perindustrian. Untuk di BPJPH mungkin mereka belum punya karena fokusnya itu banyak di sertifikasi. Jadi kami lebih mengajukan ke Kementerian Perindustrian. Itu salah satu cara kami untuk memastikan traceability begitu.
Oke, berikutnya peran dari pelaku usaha ataupun asosiasi Pak Redma untuk sosialisasi, kemudian karena ini kan waktunya tidak lama lagi begitu, kita akan bahas lebih jauh nanti strateginya seperti apa di segmen berikutnya, kita akan jeda lagi sebentar Pak Redma dan juga Pak Rima, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSIVI, kemudian juga ada Pak Ardiman Pribadi, Relationship Officer Global Fashion Halal Standard. Nah, itu dia. Lantas Pak Redma, kalau memang tadi sudah disampaikan ada satu aplikasi, ada satu sistem yang tengah dibangun juga oleh teman-teman dari Global Fashion Halal Standard, tapi di satu sisi pelaku usahanya juga kan harus terinformasi, harus teredukasi, harus tersosialisasi. Nah, ini bagaimana peran asosiasi sehingga informasinya juga ini tersebar secara masif ke seluruh anggota APSIVI, Pak Redma? Kalau sekarang sih sebetulnya sudah informasinya sudah dapat semua sih kelihatannya ya. Jadi Oke, eh, hampir seluruh pemain di industri tekstil dari hulu sampai hilir sudah tahu bahwa ini sudah harus ada sertifikasi halal gitu ya. Nah, cuman ya, kan untuk masuk ke tadi ya kayak ekosistem halal ini kan perlu effort ya, perlu ada apa, perlu diperiksa gitu ya, perlu mendapatkan sertifikat. Jadi saya rasa sih ini masih berproses gitu. Jadi meskipun ini Oktober akan diberlakukan, saya kira nanti mungkin akan banyak perusahaan apa barang-barang yang eh, labelnya non halal. Tapi secara berangsur saya kira ketika halal dan non halal ini jadi apa namanya jadi eh, ketika mereka punya benefit, ketika dia punya sertifikasi halal, makin lama akan makin banyak. Nah, saya harap sih semuanya akan makin banyak. Kalau di hulu sih saya kira udah 50% lebih anggota kami sudah bersertifikasi halal. Jadi itu memudahkan oke. bagi di sektor hilir ya, baik benang, kain maupun garmennya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jadi mereka mendapatkan bahan bakuannya kan sudah halal. Jadi tidak perlu ada jadi traceability-nya lebih mudah gitu ya ketika di hilirnya akan akan mengurus sertifikasi halalnya begitu. Ini menarik ya, di atas 50% berarti kesiapannya sudah cukup oke lah ya, tinggal timingnya saja. Tapi sebenarnya yang jadi tantangan berikutnya, ada biayanya nggak sih kalau kita ingin mendapatkan sertifikat halalnya sendiri, Pak Redma? Ya memang ada Ya, biayanya gitu ya. ada. Biaya itu kan beda-beda ya. Pak Rimar bisa dijelaskan Iya, kalau ya. yang itu. Oke. Baik, dari sisi pelaku usaha sudah menyatakan ada. Nah, Pak Ardiman nih, ada berapa nilainya, kemudian apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga buat pelaku UMKM lah khususnya yang bergerak di sektor tekstil atau garment ini misalnya? Silakan Ya, Pak Ardiman. sebetulnya harganya itu memang ada harganya Pak Prasetyo Ya, dan itu tidak mahal menurut kami. Untuk UMKM itu malah pemerintah atau lembaga pemeriksa halal itu punya program itu menggratiskan oke. untuk sertifikat halal. Gitu. Hanya saja gratis ini tergantung dari supply chain-nya. Mereka membeli kainnya dari mana, lalu menjahitnya dari garmen mana. Kalau garmennya sudah halal, lalu kainnya sudah halal, itu UMKM itu gratis. Dan kalaupun bayar, misalnya untuk verifikasi, karena halal ini kan ada pengecekan produksi, jadi yang Ya. dicek itu produksinya. Kalau untuk produknya itu sudah masuk ke positive list. Nah, ini harganya juga tidak terlalu mahal, mungkin hanya sekitar 5 sampai 6 juta saja. Oke, nah ini menarik. Berikutnya, kalau memang ada batasannya, kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal, ada program gratis. Nah, tracingnya ini yang paling utama. Ada nggak sih kalau dari informasi Pak Ardiman yang sudah diinformasikan bahwa ini bahan baku apa saja yang boleh dimasukkan ke Indonesia? Karena kan kita masih ada yang sebagian dari impor kan, dan daerah negara mana saja. Terus apakah tracing dari teman-teman Global Fashion Halal Standard juga sudah melakukan peninjauan langsung misalnya kepada produk-produk pada saat bahan baku itu, entah itu kain ataupun benang gitu berasal, Pak Ardiman? Ya, ya ini menarik. Ternyata untuk manufaktur yang ada di Indonesia yang impor dari China misalnya, itu banyak yang sudah bersertifikat halal, Pak. Oke, Jadi ini sangat mudah. Nah, ketakutan industri kita ini untuk melakukan halal itu lebih besar daripada niatnya. Sebetulnya banyak oke, dari BPJPH yang sudah bekerja sama dengan negara-negara lain ya, ya. sebetulnya.
Oke, sebenarnya tinggal bagaimana actionnya saja ya, dan ini perlu didorong lagi berarti oleh teman-teman, Betul, entah itu asosiasi ataupun jadi Global Fashion Halal Standard sendiri begitu untuk bisa meyakinkan bahwa memang ini menjadi hal yang sangat penting loh untuk bisa meningkatkan daya saing tadi yang seperti diharapkan oleh pemerintah agar pangsa pasarnya juga bisa lebih mengglobal begitu ya, tidak hanya bermain di pasar domestik saja ya, meskipun kita tahu tantangan di domestik ya. pun masih ada terkait dengan serbuan produk-produk impor tadi, tapi itu pembahasan lain, mungkin next time kita akan bahas lebih jauh lebih dalam lagi begitu ya. Pak Ardiman, Pak Retma, terima kasih banyak atas informasi, Baik, update Mas. dan juga insight. Kita tunggu saja, semoga nanti ada win-win solution pada saat Oktober nanti akan diterapkan, semuanya sudah siap begitu untuk memiliki sertifikat halal untuk produk tekstil dan juga lainnya begitu di Indonesia. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Retma, Pak Ardiman, terima kasih. Terima kasih Mas Badiman, terima kasih. Ya, pemerintah masih mematangkan rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus yang akan berfokus di sektor keuangan. Pembentukan KEK sektor keuangan akan mengacu pada model yang diterapkan di Dubai yang dinilai sukses menarik institusi keuangan global melalui kombinasi insentif fiskal, kemudahan regulasi, serta infrastruktur pendukung yang kompetitif. Pemerintah tengah mematangkan rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang berfokus pada sektor keuangan. Skema ini dirancang berbeda dari konsep family office dengan mengusung pendekatan ekosistem terintegrasi yang meniru keberhasilan pusat keuangan global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan KEK sektor keuangan akan mendorong strategi baru untuk menarik investasi serta memperkuat daya saing industri finansial nasional. Pengembangan KEK sektor keuangan juga akan mendorong pembentukan International Financial Center. Untuk itu, pembahasan terkait berbagai insentif yang akan diberikan dalam KEK sektor keuangan akan segera dipercepat. Sedang dalam proses ya, bersama International Financial Center. tapi Kemenko udah kaji dampaknya nanti kalau kayak itu dibangun Pak. Ya, kalau kayak kan untuk menimbulkan investasi. Targetnya berapa kapan Pak? Nah, dalam waktu tidak terlalu lama. Ada insentif yang bakal ditawarkan Pak? Sedang dalam proses. Secara terpisah, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa mengatakan dalam pembentukan kawasan ekonomi khusus keuangan, pemerintah akan mengacu pada model yang diterapkan di Dubai yang dinilai sukses menarik institusi keuangan global melalui kombinasi insentif fiskal, kemudahan regulasi, serta infrastruktur pendukung yang kompetitif. Konsep tersebut memungkinkan terbentuknya klaster industri keuangan yang terintegrasi, mulai dari perbankan, manajemen aset, hingga perusahaan teknologi finansial. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus sektor keuangan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Kemudian ada Ibu Hosiana Sitimorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, sehat Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Ibu Hosiana, apa kabar? Ya, baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Bu Hosiana. Bagaimana review Anda dong sebagai ekonom nih melihat rencana pemerintah kawasan ekonomi khusus dan kali ini di sektor keuangan berkaca kepada Dubai tadi yang sudah disampaikan ya, cukup berhasil untuk bisa banyak menarik investasi asing ke negara mereka. Bagaimana dengan kansnya di Indonesia? Silakan. Ya, tentunya kita menyambut positif ya dengan rencana pembentukan KEK di sektor jasa keuangan ini gitu ya. Jadi kita lihat juga ada beberapa hal yang kita lihat apa sih sebenarnya dampak positifnya. Jadi setidaknya itu ada 3. Yang pertama adalah kalau kita lihat dengan adanya nanti KEK kawasan khusus ini diharapkan bisa juga membuat perbankan ini dalam sisi intermediasi ya penyaluran kredit ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan juga yang kedua adalah dari sisi likuiditas. Jadi kan kalau selama ini misalnya untuk rupiah gitu itu memang sudah ditopang oleh Bank Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya nanti ini juga ternyata bisa positif untuk menarik inflow investor asing, ini tuh nanti dari sisi likuiditas falasnya ini juga berpotensi menjadi lebih baik gitu karena adanya kecenderungan inflow. Karena kita tahu pemerintah juga sedang dalam menarik investasi asing, begitu juga untuk melakukan pendalaman dalam instrumen-instrumen market ya. Jadi tidak hanya instrumen Bank Indonesia ataupun juga nanti instrumen derivatif yang mungkin selanjutnya bisa dikembangkan di bursa efek. Dan yang ketiga ini juga tadi
beririsan dengan dua hal tadi. Jadi selain dari menyalurkan kredit, kemudian juga likuiditas, baik nanti rupiah maupun falas, dan yang ketiga adalah instrumen ya. Jadi dengan instrumen-instrumen yang nanti kecenderungannya karena derivatif ini bisa diterbitkan juga dengan para pelaku usaha ataupun jasa di ekonomi ini, harapannya nanti ya untuk dari sisi outflow inflow itu tidak terlalu begitu cepat gitu. Jadi kalau misalnya dalam bentuk derivatif ini, ya kalau kita lihat pendalaman di pasar keuangannya menjadi lebih menarik, dan juga balik lagi ya dengan juga OJK ini momentumnya pas sekali gitu ya, dengan OJK juga dengan reformasi market dan juga aturan yang lebih baru. Ini kalau kita lihat sih menjadi katalis gitu ya. Jadi harapannya dari tiga kondisi yang positif nggak hanya perbankan, tapi juga kalau kita lihat sektor jasa keuangan secara keseluruhan ini menjadi lebih menarik lagi gitu sih. Oh itu dia, ada 3 manfaat begitu ya kaitannya dengan penyaluran kredit, likuiditas perbankan khususnya rupiahnya sendiri karena ada inflow yang masuk ke Indonesia dan juga instrumen produk investasi yang mungkin akan lebih beragam lagi ya di Indonesia. Nah dari kacamata Kadin sendiri melihat bagaimana Bu Sarmila begitu, di tengah kita kan memang masih terus berupaya untuk melepaskan diri dari middle income trap, kemudian apakah pembentukan kawasan ekonomi keuangan ini bisa menjadi game changer berikutnya nih untuk ekonomi kita? Ya, Mas Pras, terima kasih. Saya menyambut hangat ya KEK keuangan ini karena kami dari Kadin ini udah mengusulkan udah lebih dari 20 tahun sebenarnya Wow, oke. untuk kegiatan ini ya. Jadi yang pasti adalah alasannya kenapa KEK keuangan ini sangat urgent dan dibutuhkan segera di negeri ini, karena yang pertama kita akan melakukan pendalaman sektor keuangan. Jadi rasio untuk keuangannya ya, money supply-nya itu akan baik gitu, karena HIK ini akan menjadi akselerator atau untuk menarik dana-dana global ya. Tadi contohnya udah disampaikan bahwa seperti Dubai, dan juga ada di Labuan ya kalau di Malaysia. Jadi ada satu pulau di Labuan itu juga sudah dibuat satu pulau khusus untuk keuangan, contohnya di yang di Malaysia. Nah ini KEK ini akselerator untuk tarik dana global ya, untuk pasar modal, pembiayaan industri yang bernilai tambah. Jadi selama ini kan kita masih kurang dana-dana untuk yang murah ya, yang murah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada KEK keuangan ini akan membuat sesuatu menggeliatlah ekonomi kita. Kemudian yang kedua adalah keluar dari middle income trap, itu kuncinya adalah produktivitas dan inovasi. Nah, untuk itu butuh keuangan jangka panjang, karena selama ini kita mendapatkan keuangan-keuangan selalunya dalam jangka pendek, short time. Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan sumber daya alam yang luar biasa, untuk capital joint capital yang akan masuk ke Indonesia melalui passion capital, venture capital, dan pembiayaan lainnya, ini menjadi game changer ya untuk kita bisa sama-sama perkuat KEK keuangan ini. Dan yang terakhir adalah momentum geopolitik. Nah, sekarang ini kan di Dubai keadaannya tidak baik-baik saja akibat perang ya, Oke. akibat perang Amerika ini. Nah, orang yang tadi taruh uang di Dubai, nah kalau Indonesia bisa menjadi salah satu alternatif, uangnya bisa dipindahin ke Indonesia gitu, Mas Pras. Jadi Oke. geopolitik ini menarik ya. Mereka kan yang tadinya taruh uang di Dubai, sekarang mau taruh uang di Dubai takut karena Emirates aja pesawat terbang mau ke sana susah ya. Jadi dan sampai sekarang kalau war ini belum beres sampai hari ini, itu juga jadi masalah, dan kita bisa menjadi alternatif yang tadinya mereka taruh uang muda-muda di Dubai bisa jadi ke Indonesia gitu kira-kira, Mas. Oke, itu dia. Banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh Indonesia ya, Bu Sarmila dan juga Bu Hosiana. Tadi kalau Anda katakan dari sisi lokalnya, bahkan kita bisa menarik lebih luas lagi dengan memanfaatkan kondisi geopolitik global untuk menarik lagi dana investasi mereka untuk memenamkannya di Indonesia. Berarti kita harus cepat nih bergerak. Nah, lantas poin-poin apa saja atau kerangka penyusunan yang krusial nih dalam rencana pembentukan KIK sektor keuangan ini akan seperti apa nih Bu Hosiana menurut pandangan Anda, sehingga kita punya satu acuan yang jelas begitu ya. Kalau misalnya berkaca dari Dubai, harusnya kan kita bisa lebih baik lagi misalnya. Silakan. Iya, pastinya ini menyangkut ke dalam pelaporan data otoritas dan juga adalah dari sisi perizinan. Jadi memang ini ada beberapa masalah yang
hambatan yang klasik gitu ya. Tapi Oke. harusnya di era digital dan juga pengembangan data center yang cukup masif di Indonesia ini harusnya bisa teratasi. Jadi ada dua yang utamanya adalah tadi untuk pelaporan ke otoritas ya. Kita tahu dengan perkembangan apa yang terjadi belakangan ini ya. Jadi harapannya dari sisi regulasinya ini bisa lebih teremphasize lagi gitu. Jadi dengan digital system yang sudah online ataupun single on gitu ya ataupun registrasi yang bisa dilakukan secara digital, harapannya adalah dari sisi regulasi otoritasnya ini memang benar-benar bisa melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik lagi gitu ya, kalau kita tidak mengatakannya lebih ketat lagi. Jadi ini juga yang diharapkan nanti dari sisi skill setnya, baik Oke. dari sisi pengawasan dari laporan keuangan maupun juga dari lalu lintas transaksi di jasa keuangan itu sendiri. Jadi intinya kita mau meminimalkan fraud gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah dari infrastrukturnya, baik secara fisik maupun juga kalau kita lihat ya utamanya memang masih secara fisik ya, walaupun juga secara digital tadi yang diharapkan dengan kayak ini nantinya dia dipastikan berada ataupun lebih bersifat nanti secara fisik ataupun secara digital, ya balik lagi untuk sisi data center, kemudian juga dari sisi keimigrasian ya, karena yang pasti kan nanti polanya adalah tadi seperti disampaikan kita ingin banyak menarik dana dari luar, utamanya dana murah dari luar. Jadi dari sisi imigrasi ini juga menjadi suatu perhatian yang kalau kita lihat perlu lebih ditekankan gitu sih. Baik, itu dia pelaporan ke otoritas ya, regulasi supaya bisa lebih baik lagi. Yang penting bagaimana digitalisasi bisa menjadi kunci lah bisa dikatakan ya untuk bisa meningkatkan lagi pelayanan ataupun mungkin kebijakan-kebijakan yang akan berlaku di kawasan ekonomi khusus sektor keuangan. Kita akan bahas lebih jauh lagi keterlibatan dari pelaku usaha ataupun mungkin investor global begitu di KEK sektor keuangan ini. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar Bu Osyana dan juga Bu Sarmila. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama ada 25 sektor kawasan ekonomi khusus di Indonesia dan sektornya apa saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia ada 13 sektor industri, kemudian 8 sektor pariwisata, ada juga 3 sektor digital dan pendidikan dan 1 sektor jasa lainnya. Ini dia sektor-sektor kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat dari sisi perbandingan luas kawasan ekonomi khusus di Indonesia dengan sejumlah negara lainnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, kita lihat apa saja ini. Malaysia sekitar 2,1 juta hektar, Vietnam 1,6 juta hektar, kemudian Thailand sekitar 622 ribu hektar, Filipina 70 ribuan hektar, kemudian India 39 ribu hektar, sementara Indonesia masih berada di posisi 23.798 hektar. Masih banyak yang harus dikembangkan nampaknya kawasan-kawasan ekonomi khusus di Indonesia, mengingat kalau kita sandingkan dengan sejumlah negara lainnya, kita ya untuk posisi saat ini memang masih berada di posisi buncit begitu ya, paling akhir ya, dan kita masih akan kembangkan atau bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, kemudian juga dengan Ibu Hosyana Situmorang. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, menarik. Lantas Kadin sendiri melihat bagaimana nih potensi-potensi Indonesia yang masih bisa kita kembangkan lebih luas, lebih jauh lagi begitu Ibu Sarmila untuk kawasan ekonomi khusus kalau kita bicara kali ini terkait dengan sektor keuangan. Ya, saya melihat dari penjelasan Mas Pras sebelumnya dengan data-data yang ditampilkan sesuai yang saya sampaikan di depan tadi bahwa Malaysia itu sudah leader ya khususnya di KEK keuangan, dan ternyata benar mereka sampai bikin satu pulau ya khusus untuk KEK di Labuan itu. Nah, kita nggak ada salah juga, kita juga punya banyak pulau-pulau. Nah, sehingga setelah kita membuat KEK keuangan khusus ini banyak sekali yang harus dipersiapkan regulasinya yang mudah ya, yang mudah dan sustainable, nggak bisa berubah-berubah. Nah, Indonesia ini kan masih yang berubah-berubah nih, sebentar berubah ini, berubah kebijakan, berubah regulator, berubah pemimpin, berubah lagi. Nah, ini yang harus nggak bisa lagi, nggak, kalau kita udah bilang udah mau ambil dana dari luar, kita harus sustainable gitu, regulasinya harus bisa sampai 50 tahun nggak berubah gitu, atau 30 tahun ada jaminan tidak berubah gitu Pak Pras. Jadi ini yang PR besar. Kemudian devisanya harus devisa bebas, terus lalu lintas
kualitasnya, modalnya juga harus apa ya, capital kontrolnya nggak boleh terlalu dalam ya, karena apa, ini kan uang, bahkan kayak di Dubai itu kita tanpa pajak loh naruh duit di situ, dan udah Oke. private. Kalau kita udah naruh uang di kawasan itu nggak bisa orang naruh-naruh besok data kita diedar kemana-mana, di mana ke siapa aja itu. Jadi security daripada keuangan juga kita minta diperketat gitu ya, sehingga devisanya devisa bebas. Kemudian ada talent mobility, jadi ada visa khusus ya untuk tadi Mbak Hosiana sampaikan juga. Jadi ada visa-visa khusus untuk orang-orang yang memang berinvestasi di KEK keuangan ini. Itu juga, dan ada hukum internasional di situ, nggak bisa pakai hukum Jakarta Timur atau hukum Oke. Jakarta Barat gitu kan. Jadi ada hukum internasional yang nanti jangan sampai Iya. sedikit-sedikit masalahnya jadinya hukum daerah setempat pula gitu, karena KEK-nya di keuangannya di misalnya di Pulau Buton, nanti hukumnya pakai Pulau Buton, itu nggak bisa kayak begitu kan. Kemudian infrastruktur yang harus dibangun tuh juga khusus, ada data center, ada baterainya nggak boleh mati-mati ya kan gitu. Jadi Iya. green building premium apa segala macam infrastruktur yang nggak gampang, yang tidak murah dan tidak mudah juga gitu. Jadi ini harus dipersiapkan. Sementara momennya itu harus segera gitu. Jadi ini ya berpacu dengan waktu dan dengan kebutuhan gitu, Mas. Pada prinsipnya kita mendukung dan Iya. itu perlu banget. Baik, itu dia ya beberapa hal yang perlu dicermati juga dari sisi pengawasan kawasan ekonomi khusus memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Nah, ekonom sendiri melihat apakah nanti ada risiko juga yang harus kita pertimbangkan kalau memang ada beberapa persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Kadin Indonesia, Ibu Hosiana, seperti tadi capital control yang tidak terlalu ketat, tapi sekuritisasi pengawasan keuangannya justru yang harus diperketat begitu di kawasan ekonomi khusus tadi dengan dukung infrastruktur yang memadai. Silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau dari sisi apalagi yang perlu diwaspadai ya, sebenarnya adalah lebih ke efektivitas dari si CAC ini sendiri. Karena gini, yang jadi persoalan ini kan kita tahu juga ya, sebenarnya Indonesia udah punya banyak beragam institusi dan juga baik dari sisi regulasi maupun juga balik deregulasi gitu ya, untuk mengenhance dari business activity gitu. Nah, jadi yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana kalau kita lihat baik dana dari luar ataupun juga di perbankan ataupun jasa layanan keuangan di domestik ini tuh bisa benar-benar memberikan atau menyalurkan pendanaan ke dalam sektor prioritas gitu. Karena gini, jangan hanya ini tuh berkutat ke dalam pendanaan yang kita lihat ya mungkin hanya cenderung agak di surface gitu ya, tapi tidak menyasar baik dari misalnya mungkin gak hanya project finance aja ataupun trade finance, tapi juga menyasar ke supply chain ataupun juga ke dalam sektor UMKM gitu. Karena balik lagi kita tahu Indonesia ini adalah negara yang ditopang dari pertumbuhan ekonomi konsumsi domestik 50% dan juga sektor UMKM ini kontribusinya ya ini antara 50 sampai 60% atau bahkan bisa lebih, dan juga dengan kondisi kelompok household rumah tangga yang cenderung berada di kelas menengah dan juga cenderung mid to low gitu ya. Nah, ini yang kalau kita lihat adalah apakah si CAC ini nantinya tadi dengan segala fasilitas kemudian juga layanan yang diberikan premium ataupun juga spesial ini memang memberikan dampak spillover yang lebih signifikan lagi dari apa yang sudah ada, misalnya dari perbankan ataupun juga dari Danantara. Karena saat ini kan juga pemerintah ya, karena kemarin saya juga baru dari acaranya Bank Indonesia itu namanya PNISI, jadi akselerasi untuk intermediasi layanan jasa keuangan maupun juga perbankan ke dalam sektor strategis pemerintah dan juga UMKM gitu ya. Ini Oke. baik dari sisi suku bunga kredit ataupun juga dari persyaratannya ini memang cenderung menarik gitu ya untuk para pelaku usaha. Nah, jadi ini juga sih yang balik lagi menjadi hal yang paling penting gitu, apakah dari semua CAC yang sudah digalang dan sudah dibentuk ini nanti memang memberikan dampak spillover pendanaan ke sektor yang mengakselerasi dari aktivitas ekonomi. Karena pada ujungnya yang kita mau adalah pertumbuhan ekonomi ini nggak hanya sekedar pertumbuhan growth saja, tapi juga yang sustainable, artinya ya melakukan penyerapan tenaga kerja begitu juga. Iya. Karena yang kita lihat isunya baik nggak hanya di Indonesia ataupun di global adalah dari sisi ketenaga kerjaan. Jadi harapannya tadi dengan semua yang sudah dibangun ini bisa berdampak spillover dan khususnya adalah tadi perluasan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Ya, itu dia ya, diharapkan dengan keberadaan KEK memberikan dampak langsung secara
khususnya begitu ya, ekonomi masyarakat begitu, apalagi yang berada di kawasan ekonomi khusus tadi begitu. Nah, Kak Adin sendiri melihat bagaimana Anda melihat kondisi saat ini? Pemerintah kan sedang menggodok skema-skemanya nih. Kalau dari sisi Kak Adin, bagaimana sih keterlibatan pengusaha-pengusaha domestik, pengusaha nasional juga untuk kawasan ekonomi khusus? Mengingat ini akan bersanding berarti kan dengan investor asing nih, Bu Sarmila. Ya, pada prinsipnya kita tetap bisa survive dan kita mendukung ya untuk KEK keuangan ini Oke. betul-betul bisa terlaksana. Tapi harapannya tidak menjadi kawasan elitis atau jadi real estate ya, hanya terfokus kepada real estate ya, karena itu jadi kawasan khusus, nanti jadi kawasan real estate saja gitu. Dan plus mengejar tax holiday gitu. Jadi ini betul-betul kita harus memastikan ya bahwa yang di kawasan KEK keuangan ini udah betul-betul sudah ada groundbreakingnya dari beberapa company internasional, dari fintech company yang memang mereka niatnya tadi yang disampaikan itu adalah mengalihkan investasi yang tadinya ke Dubai bisa ke Indonesia. Itulah dulu yang paling prioritas pertama dan utama untuk kita kerjakan gitu. Jadi sekarang ini ada momen di mana kita bisa mengambil alih ya momen keuangan, institusi keuangan yang tadinya di Dubai bisa dialihkan ke Indonesia. Itu yang paling urgent sih, dan kita mendukung. Oke. Pastilah impactnya pasti ada untuk ekonomi kita, pasti Nah, ada. itu dia yang diharapkan oleh tadi Bu Hosiana juga sama begitu. Impact-nya terhadap ekonomi nasional, keterlibatan dari pelaku usaha lokal. UMKM berpotensi masuk juga nggak sih, Bu Sarmila, menurut Anda kalau untuk kawasan ekonomi khusus sektor keuangan ini? Atau memang ini untuk yang ya itu yang Anda khawatirkan jangan sampai ini menjadi inklusif sekali begitu, Bu Sarmila? Kalau UKM secara langsung dampaknya pasti nanti dalam hal penyaluran kredit ya, ataupun penyaluran keuangan yang nantinya saya fokuskan itu adalah untuk membangun industri-industri yang mempunyai nilai tambah dengan potensi kearifan lokal di masing-masing wilayah. Jadi Oke. pastinya 90% ya, bahkan Indonesia ini UKM yang ada itu 90% itu adalah kelas middle low. Nah, mereka ini yang nantinya akan mendapatkan pembiayaan dan murah ya, tentunya dari dampak daripada KEK keuangan ini. Kalau memang betul-betul banyak orang yang itu ada juga Mas Mas Pras, KEK ini mereka hanya simpan uang aja di situ Mas, hanya kayak uangnya nggak boleh dipakai, hanya tersimpan aja gitu. Ada Oke. juga seperti itu Pak Pras. Jadi Iya, iya, iya. tergantung modelnya seperti apa. Ada yang mereka cuman kayak siapin bunker ya, mereka punya emas yang banyak, nyiapin bunker emas, jadi tempat penyimpanan emas gitu. Jadi ada yang memang bisa dijadikan agunan untuk keuangan berikutnya. Tapi aslinya pastinya ini kita pasti akan berdampak lah ke semua sektor kalau itu memang betul bisa kita kerjakan, dan kita positif ya. Pastilah akan berdampak dan pasti akan berdampak. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa skema yang akan dirilis oleh pemerintah ya terkait dengan kawasan ekonomi khusus sektor keuangan. Semoga tadi memang diharapkan menggerakkan ekonomi nasional, kemudian sektor keuangan di dalam negeri yang memang menjadi salah satu penggerak ekonomi juga ya, dari sisi penyaluran tadi pembiayaan dan lain-lain. Tapi di satu sisi yang paling utama adalah dampak realnya langsung kepada masyarakat, kemudian pelaku usaha kecil, menengah sampai yang besar di Indonesia juga ikut merasakan dengan hadirnya KEK yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Baik, Ibu Hosiana, kemudian Ibu Sarmila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu Sarmila, Bu Hosiana. Terima kasih. Thank you Ibu Sarmila. Terima kasih Mbak Salma. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.